Selamat siang Ibu, saya Anjala Fernita Arkian, mahasiswa dari kelas PPN tingkat 2. Pada praktek KMB kali ini, saya mengambil pasien dengan diagnosa medisnya gastritis akut. Nyanyain dengan diagnosa medisnya gastritis akut dengan keluhan utamanya rasa perih pada perut bagian kiri atas dan mual, lokasinya perut bagian kiri atas. Riwayat keluhan utama mulai timbulnya keluhan saat klien bergerak. Sifat keluhannya seperti nyeri tertusuk, lokasinya pada perut kiri bagian atas. Keluhan lainnya menyertai yaitu mual dan perut kembung. Faktor pencetus yang menambahnya nyeri yaitu saat klien bergerak, terlambat makan, dan juga memilih-milih makanan. Faktor yang bertambahnya nyeri yaitu pada saat klien bergerak, beraktivitas, atau mengkonsumsi makanan pedis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah nyeri yaitu pasien akan beristirahat dan minum obat antasida. Riwayat penyakit sebelumnya tidak ada, riwayat penyakit operasi juga tidak ada, kebiasaannya merokok juga tidak ada, minuman alkohol juga tidak, minum kopi juga tidak, minum obat-obatan yaitu jenis obatnya antasida 3 kali 500 mg sebelum makan. Yang berikut pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 110/70, pernapasannya 18 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, suhu badannya 36,7 derajat Celcius. Pada bagian pemeriksaan kepala dan leher, kepalanya simetris, sakit kepala tidak ada, bentuknya normal, lesinya tidak ada, massa tidak ada, observasinya. Yang berikut pada gangguan pada bagian pendengaran tidak ada gangguan, pada bagian hidung tidak ada gangguan, tenggorokan dan mulut juga tidak ada gangguan, pada bagian kardiovaskular juga tidak ada gangguan, pada bagian sistem respirasi juga baik, sistem pencernaannya, keluhannya merasa mual, nyeri ulu hati dan kurang makan, inspeksinya turgor kulitnya normal, keadaan bibirnya kering, keadaan rongga mulutnya warna mukosanya pucat, tidak adanya luka, tidak adanya radang, keadaan gusi normal, keadaan abdomennya warna kulitnya coklat, pada saat auskultasi bising ususnya 18 kali per menit, pada saat perkusi normal, cairannya normal, udaranya juga normal, pada sistem persyarafan tidak ada keluhan, tingkat kesadarannya kompos mentis, pada sistem muskuloskeletal juga tidak ada keluhan, pada sistem integumentari juga tidak ada keluhan, sistem perkemihan juga tidak ada keluhan, pada bagian sistem endokrin juga tidak ada keluhan, sistem reproduksi juga tidak ada keluhan, pada pola kegiatan sehari-hari, pola makannya tidak teratur, frekuensi makannya hanya menghabiskan 2-3 sendok, nafsu makannya tidak ada. Makanan pantangan tidak boleh makan makanan pedis dan berminyak, makanan yang disukai tidak ada, banyaknya minuman dalam sehari 6 gelas per hari, jenis minuman yang disukai minuman dingin, berat badannya 58, tinggi badannya 154 cm, kenaikan berat badannya 1 kilo dalam waktu 1 minggu, perubahan selama sakit tidak ada, eliminasi. Pada saat buang air kecil, kebiasaan frekuensi dalam sehari 4-6 kali sehari, warnanya kuning, baunya khas, jumlahnya 1-1,8 liter. Perubahan selama sakitnya tidak ada. Perubahan buang air besarnya, kebiasaannya normal, frekuensi dalam sehari 1 kali sehari, warnanya coklat, baunya khas, konsistensinya normal, perubahan selama sakitnya tidak ada. Pada olahraga dan aktivitas, pasien tidak olahraga, hanya beraktivitas biasa. Istirahat tidurnya jam 9 malam, bangunnya jam 5:30 pagi, tidurnya tidak menentu, bangunnya tidak menentu, pada saat tidur siang tidak menentu, pada saat bangun tidak menentu. Pasien juga mudah tidak terbangun pada saat malam hari. Yang dapat menolong untuk pasien tidur yaitu minum air sebelum tidur. Siapa orang yang paling dekat yaitu suami, organisasi yang pernah diikuti tidak ada, keadaan rumah tidak ada, lingkungan status rumahnya milik sendiri cukup baik, bisingnya tidak ada, banjirnya tidak. Jika pasien mempunyai masalah, ia selalu menceritakannya pada suaminya.
Pasien mengatasi masalahnya dengan mencari jalan keluar bersama dengan suami, dengan berinteraksi interaksi antara keluarganya baik, ketaatan menjalankan ibadah, pergi ke gereja, keterlibatan dalam organisasi, mengikuti doa rosario, persiapan klien, persepsi klien terhadap penyakit yang diderita. Pasien mengatakan dia percaya bahwa akan sembuh apabila mengikuti pengobatan yang diberikan. Persepsi klien terhadap keadaan kesehatannya, pasien menerimanya. Pola interaksi dengan tenaga kesehatan dan lingkungannya, selalu berinteraksi dengan tenaga kesehatan dengan baik. Di sini penata laksanaan atau pengobatan, pembedahannya tidak ada. Obatnya yang dikonsumsi omeprazole 1/20 mg dan antasida 3/500 mg sebelum makan. Pada bagian analisa data subjektifnya, pasien mengatakan rasa perih pada perut bagian kiri atas. Diagnosanya, data objektifnya, pasien tampak meringis, kesakitan, dan memegang area nyeri. Karena di sini saya mengambil dua diagnosa. Diagnosa yang pertama jadi akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Di sini saya mengambil nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Dengan data subjektifnya, pasien mengatakan rasa perih pada perut bagian kiri atas. Dengan data objektifnya, pasien tampak meringis, kesakitan, dan memegang area nyeri. Dengan tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit. Dengan pengkajian nyeri, faktor P-nya, faktor pemicunya saat pasien bergerak, faktor menguranginya saat pasien beristirahat. Q-nya, nyeri yang dirasakan nyeri tertusuk. R-nya pada bagian perut kiri bagian atas, skala nyerinya 5. T-nya, nyeri biasanya muncul pada saat klien beraktivitas dengan kurang lebih waktunya 5-6 menit. Yang pada diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Dengan data subjektifnya, pasien mengatakan perut terasa kembung, terasa penuh, merasa mual, dan tidak adanya selera makan. Dengan data objektifnya, pasien tampak lemah, lemas, porsi makan pasien yang tidak habis, sklera ikterik, kulit berwarna kuning. Dengan TTV-nya, hasil TTV-nya, tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit. Berat badan sebelum sakit 47 kilo, saat sakit 42 kilo. Diagnosa keperawatan yang saya simpulkan ada dua. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Yang berikut, intervensi dengan goalnya. Pasien tidak akan pada diagnosis yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Goal dan objektifnya, goalnya pasien tidak akan mengalami nyeri selama dalam perawatan. Objektifnya, selama dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak mengeluh nyeri, tidak meringis, melaporkan nyeri terkontrol, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, kemampuan menggunakan teknik non farmakologis meningkat. Pada diagnosa yang kedua, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Dengan goalnya, pasien akan meningkatkan kebutuhan nutrisi selama dalam perawatan. Objektifnya, setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan kriteria hasil. Dengan kriteria hasil, frekuensi makan bertambah, nafsu makan bertambah, tidak adanya bising usus, tebal lipatan kulit trisep, dan membran mukosa normal. Yang berikut implementasi yang pada hari pertama dan diagnosis yang pertama, mengkaji keluhan nyeri, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan beratnya nyeri. Yang kedua, skala nyerinya 4. P-nya, klien mengatakan nyeri bertambah saat beraktivitas. Q-nya, nyeri bersifat tertusuk. R-nya di bagian perut bagian kiri atas. S-nya, skala nyerinya 4. T-nya, durasinya 5-6 menit. Yang kedua, tindakan yang kedua, mengobservasi TTV, tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,7 derajat Celcius, RR-nya 18 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. Yang tindakan yang ketiga, kolaborasi pemberian obat.
Yang keempat, kontrol lingkungan yang dapat memperberat nyeri dengan cara mengatur suhu ruangan atau melihat atau menegur adanya kebisingan pada dalam ruangan. Diagnosa pada hari kedua yaitu diagnosa pertama dan diagnosa kedua. Pada hari Kamis, tindakan yang pertama mengkaji keluhan, durasi, frekuensi, kualitas, dan berat nyeri. Skala nyerinya 3. Tindakan yang kedua mengobservasi TTV. Tekanan darahnya 110/70, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. Tindakan yang ketiga, kolaborasi pemberian obat sebelum makan. Tindakan yang keempat, kontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Yang berikut mengajarkan teknik relaksasi seperti teknik napas dalam untuk menguranginya nyeri. Yang berikut mengobservasi adanya alergi dan intoleransi makanan, seperti melihat adanya alergi terhadap obat atau tidak, atau adanya alergi terhadap makanan. Yang berikut mengobservasi makanan yang disukai, mengobservasi status nutrisi, monitor asupan makanan yang masuk, seperti melihat apakah porsi makanan yang diberikan habis atau tidak, anjurkan posisi duduk, kolaborasi pemberian jumlah kalori, dan jenis nutrien dan status nutrisi. Yang berikut pada hari ketiga, diagnosa pertama dan diagnosa kedua. Tindakan yang pertama mengkaji keluhan nyeri, durasi, frekuensi, kualitas, dan beratnya nyeri. Tindakan yang kedua mengobservasi TTV. Tindakan yang ketiga kolaborasi pemberian obat sebelum makan. Tindakan yang keempat kontrol lingkungan yang dapat memperberat nyeri seperti suhu lingkungan, adanya kebisingan dalam satu ruangan. Dan tindakan yang keempat mengobservasi adanya alergi dan intoleransi makanan, sepertinya adanya alergi terhadap suatu makanan yang diberikan. Yang berikut monitor asupan makanan yang masuk, seperti berapa porsi makan yang dihabiskan, dan anjurkan pasien untuk lebih banyak duduk agar dapat mengurangi adanya nyeri. Yang berikut masuk pada evaluasi. Evaluasi pada hari pertama dengan diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyeri pada area perut bagian kiri atas. O-nya skala nyerinya sedang. Skala nyerinya 5, nyeri sedang. Dengan tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,7 derajat Celcius. RR-nya 18 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. Masalah belum teratasi. P-nya masih melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan yang pertama mengkaji keluhan, skala, lokasi, frekuensi nyeri. Yang kedua mengobservasi TTV. Yang ketiga kolaborasi pemberian obat. Yang keempat kontrol lingkungan yang dapat memperberat nyeri. Yang kelima mengajarkan teknik relaksasi seperti napas dalam. Yang berikut evaluasi pada hari kedua. S-nya pasien masih mengatakan nyeri pada area bagian perut kiri atas, sudah mulai berkurang, rasa mual sudah berkurang, dan selera makan sedikit bertambah, dan perut tidak lagi terasa penuh. O-nya skala nyerinya 3, nyeri ringan. Tekanan darahnya 110/70, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. A-nya masalah belum teratasi, P-nya intervensi dilanjutkan. I-nya melakukan tindakan. Tindakan yang pertama mengkaji keluhan, skala, lokasi, dan frekuensi nyeri. Tindakan yang kedua mengobservasi TTV. Tindakan yang ketiga kolaborasi pemberian obat. Tindakan yang keempat mengontrol lingkungan. Tindakan yang kelima mengobservasi adanya alergi terhadap makanan. Tindakan yang keenam mengobservasi makanan yang disukai. Tindakan yang ketujuh mengobservasi status nutrisi dan monitor asupan makanan yang masuk. Tindakan yang ke-8 anjurkan posisi duduk. Evaluasi pada hari ketiga, diagnosa pertama dan diagnosa kedua. S-nya pasien mengatakan tidak lagi merasakan nyeri, mual, dan selera makan pasien sudah lebih baik. Skala nyerinya 0, tidak lagi merasakan nyeri. Pola makan pasien sudah lebih baik dan sudah bertambah. Tekanan darahnya 120/80, suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. Masalah belum teratasi. Masalah sudah teratasi, intervensi dihentikan, pasien diperbolehkan pulang pada hari ketiga karena masalah sudah teratasi. Di sini pada kasus nomor 7 mengapa diberikan diagnosanya medisnya gastritis akut, karena Nyonya N datang dengan keluhannya nyeri pada perut kiri bagian atas, yang dimana adanya iritasi pada lambung yang disebabkan karena kebiasaan Nyonya N mengonsumsi makanan pedis, terlambat makan, dan juga suka memilih-milih makanan.
Iritasi pada gastritis akut. Gastritis sendiri merupakan proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi atau infeksi pada lambung. Yang dimana gastritis sendiri ada dua. Yang pertama gastritis akut dan juga gastritis kronis. Di sini hubungan antara faktor penyebab dengan diagnosa medis kasus diagnosa medis gastritis akut. Yang di sini yang pertama adanya makanan dan minuman. Faktor penyebabnya yang pertama adalah makanan dan minuman yang bersifat instan, iritasi. Yang kedua adanya obat-obatan seperti obat antiinflamasi. Yang ketiga adanya infeksi bakteri. Yang keempat adanya infeksi virus atau sitomenovirus. Yang terakhir adanya trauma langsung pada lambung dan adanya iskemia dan adanya kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan pedis, memilih-milih makanan, dan juga adanya kebiasaan terlambat makan. Yang berikut pathway. Di sini dari gambar pathway-nya ada 3 diagnosa. Yang pertama ada intoleransi aktivitas fisik, yang kedua perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang ketiga nyeri, yang keempat risiko kekurangan volume cairan. Di sini perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh biasanya dapat terjadi karena adanya zat-zat korosif, sehingga dapat terjadinya peningkatan asam lambung dan juga iritasi mukosa lambung dan juga peradangan pada mukosa lambung, yang dimana dapat terjadilah ansietas karena kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan, dan dapat terjadi perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan yang kedua adanya stres. Stres dapat terjadi karena gangguan stimulus nervus vagus, yang dimana adanya dapat terjadilah hipotalamus, aktivitas lambung meningkat, adanya asam lambung meningkat, kontraksi otot lambung meningkat, sehingga pemasukan volume cairan tidak adekuat atau kehilangan volume cairan. Dan yang berikut intoleransi aktivitas karena adanya virus Helicobacter pylori dapat menyebabkan infeksi pada mukosa lambung, sehingga dapat terjadilah peningkatan asam lambung, iritasi mukosa lambung, dan juga peradangan pada mukosa lambung, yang dimana dapat menyebabkan penurunan pada volume darah merah dan penurunan suplai oksigen ke jaringan berkurang, dan dapat menyebabkan pasien kelemahan fisik, sehingga dapat terjadilah intoleransi aktivitas. Baik, sekian hasil penjelasan saya tentang kasus yang saya ambil dengan diagnosa medisnya gastritis akut, dan yang kedua hubungan faktor penyebabnya dengan kasus yang saya ambil, yang dimana hubungan faktor penyebabnya karena pola makan, frekuensi makan, dan porsi makan yang dihabiskan, dan kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan pedis. Dan yang ketiga, pathway tentang adanya pathway yang menyebabkan terjadinya dapat terjadinya diagnosa medis gastritis akut. Ada 4. Yang pertama adanya nyeri, yang kedua intoleransi aktivitas, yang ketiga perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan yang terakhir adanya risiko kekurangan volume cairan, yang dimana risiko kekurangan volume cairan sendiri karena adanya stres dan gangguan stimulus nervus vagus, dan nyeri sendiri karena adanya peningkatan asam lambung, iritasi mukosa lambung, dan juga peradangan pada mukosa lambung, dan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan sendiri karena adanya zat-zat korosif, gangguan difusi badan mukosa, dan juga peningkatan asam lambung. Dan yang terakhir ada intoleransi aktivitas yang disebabkan karena adanya virus atau bakteri yang menyebabkan infeksi pada mukosa lambung, sehingga terjadinya penurunan volume darah merah dan juga penurunan
dan juga penurunan suplai oksigen ke dalam tubuh sehingga menyebabkan pada pasiennya terjadi kelemahan fisik sehingga dapat terjadinya intoleransi aktivitas yang disebabkan karena adanya kelemahan